Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai ilmuwan muslim yaitu Al-Idrisi. Al-Idrisi yaitu sang geografer muslim dunia. Kami beranggotakan saya sendiri Rizky Permatasari, saya Nadia Veronica, dan saya Nurrohim. Al-Idrisi memiliki nama lengkap yaitu Abu Abd Allah Muhammad Al-Idrisi Al-Qurtubi Al-Hasani Al-Sabti. Orang-orang Eropa menyebutnya dengan Drusus. Karena silsilahnya yang agung, ia juga dikenal dengan nama Aziz Syarif Al-Idrisi. Al-Idrisi lahir di Ceuta, Spanyol pada tahun 493 Hijriah atau 1100 Masehi. Beliau wafat di Sisilia pada tahun 1160. Sebutan Al-Idrisi merujuk kepada keturunan para penguasa Idrisiyah di Maroko, yang merupakan keturunan Hasan bin Ali putra Ali bin Abi Thalib dan cucunya Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Hasani menunjukkan bahwa beliau keturunan Hasan bin Ali yang di Indonesia dikenal sebagai Habaib. John Block Friedman and Kristen Mosler-Fitt menyebut bahwa Al-Idrisi merupakan salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW. Di dalam buku Trade, Travel, and Exploration in the Middle Ages and Encyclopedia 2010-14 dalam Medieval Islamic Civilization and Encyclopedia 379 karya Joseph W. Mary juga menyebutkan bahwa Al-Idrisi adalah salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Idrisi juga diabadikan sebagai nama software GIS and Remote Sensing yang dikembangkan oleh Clark Labs di Universitas Clark, Atlanta, Amerika Serikat, yaitu software untuk menganalisis dan menampilkan informasi geospasial secara digital. Al-Idrisi adalah ilmuwan muslim pada abad ke-12 yang pertama kali menciptakan peta dunia yang terbuat dari lembaran perak seberat 400 lbs atau sekitar 181,43 kg dan memiliki ukuran 3,5 kali 1,5 meter. Menurut S. Makbul Ahmad dalam buku yang berjudul Cartography of Al-Syarif Al-Idrisi menuturkan bahwa Al-Idrisi pernah menempuh pendidikan di Cordoba, Spanyol saat usianya masih 16 tahun. Karya besarnya Al-Idris tak terpisahkan dalam pandangan adalah Al-Idris mengatakan bahwa bumi itu bundar dan jadi bagian kecil dari jagat raya, seperti kuning telur dalam telur. Udara mengitari di semua sisi. Sementara itu, buku karya Al-Idris yang berjudul Nuzhat al-Mustahifir fi Ihtirah al-Afad dijadikan sebagai sebuah ensiklopedia. Setelah menyelesaikan buku tersebut, Al-Idrisi membuat sebuah kompilasi ensiklopedia yang lebih komprehensif berjudul Rau'unas wal Nus al-Naf. Hasil dari pemikiran Al-Idrisi diantaranya membagi dua dalam 7 iklim, jalur perdagangan, teluk, danau, sungai, kota-kota besar, bukit, dan lembah serta gunung-gunung. Beberapa abad lamanya, Eropa menggunakan peta Al-Idrisi termasuk Christopher Columbus. Al-Idrisi juga menjadi dosen ilmu geografi di Eropa selama 3 abad. Ia telah membuat bola dunia dikala mayoritas geoparder Muslim tak menghasilkan membuat ukuran permukaan bumi secara akurat. Beberapa peta dunia telah dibuat
namun tidak sesempurna karya Al-Idrisi. Seperti geopard lainnya, Al-Idrisi juga melakukan penjelajahan ke beberapa belahan dunia, termasuk ke Asia dan Afrika untuk mengumpulkan data geografi. Beliau selalu berusaha menampilkan bahan dan referensi sebanyak mungkin dan mengombinasikan menjadi penemuan baru. Anwar ul-Haqqi dari Department of Pathology IJK Medical College IJK Universitas dalam tulisannya berjudul Muhammad Al-Idrisi Father of Modern Geography and Map menjelaskan petualangan Al-Idrisi di berbagai belahan dunia membuat namanya makin populer. Saat itu, geopard dan kartografer Barat masih menggunakan pendekatan simbiolis dan fantasi, alih-alih menggunakan metode ilmiah seperti yang dilakukan ilmuwan Muslim. Ilmuwan Barat masih percaya pada hal-hal mistis dalam pembuatan peta. Raja Roger memintanya membentuk sebuah peta dunia yang komprehensif, namun ia tidak langsung menerima tawaran itu. Al-Idrisi memberikan satu syarat kepada sang raja. Ia meminta agar dokumen sejarah sebelum pemerintahan beralih ke Raja Roger di Silikal saat di bawah kendali kaum muslim agar tidak dihapus. Raja Roger II mengabulkan syarat itu. Al-Idrisi juga berusaha meyakinkan bahwa karyanya tidak bisa diganggu-gugat sebagai peta bumi yang berbentuk bulat. Al-Idrisi menyetujui permintaan Raja Roger dan syarat Al-Idrisi diperbolehkan untuk memasukkan data wilayah Silikal yang dulunya adalah wilayah kekuasaan kaum muslimin. Selanjutnya mereka mendirikan Akademi Geografi sebagai bentuk penghormatan terhadap Raja Roger II. Al-Idrisi melengkapi bola dunia karyanya dengan kitab Al-Rujari. Kitab Al-Rujari atau Roger Book. Kitab itu lebih dikenal dengan sebutan The Book of Roger atau Tabula Rogeriana. Di buku tersebut, Al-Idrisi juga menggambarkan panjangnya Sungai Nil. Menurutnya, sungai itu gabungan dari Sungai Senegal dan Sungai Niger yang mengalir di Afrika Tengah, bermuara arah barat di Atlantik. Di aliran sungai itu menjadi rute perdagangan garam. Dia juga menggambarkan Ghana sempat menjadi pusat perdagangan yang besar. Buku ini digambarkan sebagai bentuk deskripsi padat paling teliti dan cermat di dunia pada abad pertengahan. Sangat disayangkan bahwa selanjutnya orang Eropa menggunakan peta Al-Idrisi sebagai pedoman untuk melakukan penjajahan di berbagai negara. Al-Idrisi dikenal sangat jenius dan dalam mengukur garis busur dan garis lintang beberapa negara. Al-Idrisi membongkar berbagai catatan para ilmuwan sebelumnya. Ia mencoba membuat pendapat yang berbeda dengan menggunakan data yang lebih ketat. Dari 70 lembar peta datar yang dia buat, lalu disambungkan dalam simpul melingkar koordinat kira-kira 400 kg dengan diameter sekitar 4000 inci. Di dalamnya terdapat 7 benua. Selain itu, Al-Idrisi melengkapinya dengan rute perdagangan, danau, sungai, dataran tinggi, dan pegunungan. Bola perak itu menjadi peta dunia bulat berbahan perak yang tahan lama.
Peta dunia tersebut menjadi bagian dari kemajuan sains tertua di era pramodern. Ia juga mengisahkan soal Spanyol. Salah satu bagian yang dia puji ialah Toledo, sebuah daerah yang memiliki situs-situs dan bangunan lampau tetap dipelihara. Kawasan itu terhubung dengan kanal-kanal yang dipasangi roda air. Itu sebabnya buah-buahan yang dihasilkan memiliki kualitas yang bagus. Kekokohan bangunan dan tanah yang subur memberi sumbangan terbesar bagi keindahannya. Pada 1160, peta bumi bulat karya Al-Idrisi jatuh ke tangan para gerombolan dan penghancur. Hasilnya, globe pecahan menjadi lempengan logam. Jauh setelah berabad-abad, pada tahun 1517 ada upaya mengumpulkan kembali mozaik temuan Al-Idrisi dan terus dikembangkan hingga saat ini menjadi globe yang dikenal di bangku-bangku sekolah saat ini. Kini nama Al-Idrisi diabadikan menjadi salah satu nama pegunungan di Pluto oleh Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA. Selain tokoh penting kartografi abad pertengahan, Al-Idrisi juga memberikan kontribusi besar dalam ilmu tanaman obat. Bukunya yang berjudul Kitab Al-Jami li Sifat Astat Al-Nabatat berisi tentang tinjauan dan sintesis semua literatur tentang obat-obatan dari pengalamannya keliling dunia. Buku ini berisi tanaman obat yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Jadi kawan-kawan, Al-Idrisi ini merupakan tokoh muslim pada abad ke-12 yang telah menciptakan peta dunia atau globe yang sampai saat ini kita bisa mempelajarinya di bangku-bangku sekolah. Seperti itu. Akhir kata, apabila ada kesalahan dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.